Apa kabar sahabat-sahabatku? Pasti baik-baik saja kan? Ya, saya yakin sahabat semua pasti sedang dalam keadaan sehat dan pasti selalu senang ya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan, usaha, atau bisnis yang sedang sahabat-sahabat jalani? Harapan saya semuanya dalam kondisi lancar dan tambah sukses ya. Amin. Sahabat sekalian yang luar biasa, di sini ada info menarik dan luar biasa yang perlu sahabat tahu. Ya, kali ini saya akan membagikannya khusus buat sahabat-sahabat semua. Ya. Karena saya yakin sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang luar biasa sehingga pantas untuk menjadi orang pertama yang mendengarkan berita baik luar biasa ini. Ya. Sahabat bisa menyimaknya kapan saja dari awal sampai akhir. Ya, untuk saat ini mungkin belum tentu cocok atau belum tentu sahabat butuhkan, ya. Tetapi tidak ada salahnya, dengarkan saja dulu, ya. Jika sewaktu-waktu atau kapan-kapan sahabat membutuhkannya, ya sudah bisa langsung ditindaklanjuti saja, ya. Jadi berita bagus ini berkaitan dengan sebuah program yang dinamakan Cloning Income Protection, ya, biasanya disingkat dengan CIP, ya, yaitu sebuah program di bidang keuangan yang baru saja disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan saat ini sedang diluncurkan ke publik untuk diperkenalkan kepada masyarakat, ya, termasuk sahabat-sahabat semuanya, ya, dan sahabat-sahabat semuanya adalah orang-orang pertama yang mendengarkan berita bagus ini, ya, yang mendapatkan kesempatan untuk menyimak informasi tentang berita bagus ini. Berita baik atau kabar baik ini saya simpulkan dalam sebuah judul, yaitu membangun bisnis sekaligus menabung, ya. Jadi membangun bisnis sekaligus menabung. Umumnya bisnis dan menabung adalah dua hal yang berbeda dan jarang dilakukan secara bersamaan, ya. Jadi menabung biasanya dilakukan orang setelah bisnis atau usahanya menghasilkan keuntungan. Sebaliknya ada juga yang harus mengorbankan atau menguras tabungannya untuk dijadikan modal usaha atau bisnis. Namun sebetulnya bisnis dan menabung itu bisa dilakukan secara bersama-sama, ya, seperti pada saat ini atau seperti pada info atau kabar baik yang akan saya sampaikan ini, ya. Jadi membangun usaha atau membangun bisnis bisa juga sekaligus kita menabung setiap bulan, ya. Jadi usahanya berkembang, bisnisnya tambah besar, dan tabungannya pun tambah banyak. Rata-rata, ya, rata-rata dari kita atau rata-rata semua orang lah, ya, punya skala prioritas untuk kebutuhan hidupnya masing-masing, ya. Jadi seperti kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian kebutuhan untuk membiayai pendidikan anak-anak, kemudian biaya kesehatan, kemudian fasilitas pribadi seperti HP atau sepeda motor, mobil, ya. Kemudian biaya perjalanan rohani atau perjalanan rekreasi, wisata, dan sebagainya, ya. Jadi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kompleks dan justru menjadi prioritas untuk dipenuhi. Dan dari sekian banyak prioritas kebutuhan itu, ada satu prioritas yang dibutuhkan dan diinginkan oleh setiap orang, siapapun itu. Namun, tidak semua orang juga bisa mewujudkannya, yaitu memiliki kebebasan waktu dan kebebasan keuangan. Prioritas inilah yang sebenarnya sangat kita butuhkan, namun, ya, tidak semua orang bisa memperoleh itu, ya. Jadi tidak semua usaha atau bisnis
bisa dijadikan jalan untuk mewujudkan kebebasan waktu dan uang. Ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi salah satu prioritas utama atau kebutuhan pokok kita adalah tempat tinggal, ya. Jadi tempat tinggal yang ideal, yang nyaman untuk keluarga, ya, itu biasanya harganya di atas 1 miliar rupiah, yaitu minimal 1 miliar rupiah lah, ya. Jadi rumah atau apartemen atau apapun itu yang bisa dijadikan tempat tinggal yang layak, yang ideal, yang nyaman untuk kita tinggal, biasanya harganya rata-rata sekitar 1 miliar rupiah, ya. Dan untuk memenuhi ini, ya kadang-kadang orang harus menabung. Kalau tidak menabung, ya mencicil. Jadi membeli rumah dengan cara mencicil atau menabung dulu baru membeli rumah, ya. Dengan harga 1 miliar, ya, misalnya kita targetkan ya 20 tahun, ya, sudah memiliki rumah yang ideal. Artinya bahwa setiap bulan itu kita harus menabung minimal 5 juta per bulan. Itu minimal selama 20 tahun. Kalau di bawah 5 juta, nah, apalagi di bawah 1 juta, ya itu pasti 20 tahun tidak tercapai 1 miliar, ya. Jadi ini menunjukkan betapa untuk mewujudkan satu prioritas kebutuhannya saja, jadi kita harus eh, mengorbankan banyak uang, ya, dan juga banyak tenaga pasti yang kita keluarkan untuk mendapatkan banyak uang demi mewujudkan prioritas ini. Ini baru salah satu prioritas, ya. Ya karena begitu banyak kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi, orang memang harus bekerja keras, ya. Jadi bekerja keras tidak hanya 1-2 tahun, tapi puluhan tahun orang bekerja keras, bahkan bisa saja bekerja seumur hidup, ya. Jadi orang yang beruntung ya bisa pensiun dengan jaminan dana pensiun yang cukup, ya. Tapi yang tidak beruntung ya harus terus bekerja keras, ya, agar bisa bertahan hidup, ya. Namun sesuatu yang pasti yang akan terjadi yaitu semakin kita bekerja keras, ya bukan kaya yang kita peroleh, sejahtera yang kita peroleh, namun lelah, capek, dan stres, ya. Jadi kita sudah bekerja keras puluhan tahun, bertahun-tahun, ketika pensiun, ya sudah tidak mempunyai tenaga lagi, udah sakit-sakitan, ya, udah lelah, udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada yang kerja keras puluhan tahun, ya, tapi ya gaji pas-pasan saja. Dan ada yang mau menambah penghasilan dengan mulai membuka usaha atau jalankan bisnis. Tapi ketika sudah berlangsung bertahun-tahun, ya penghasilannya ya begitu-begitu saja. Nah, terus ada yang sudah punya gaji atau penghasilan besar bertahun-tahun, baik dari pekerjaan atau dari bisnis yang dijalani, tapi justru malah tabungannya begitu-begitu saja, tidak signifikan. Bahkan ya, dia tidak punya asuransi, tidak punya investasi, tidak punya aset, ya. Dengan kondisi seperti ini, yang pasti kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan keuangan itu ya pasti tidak akan tercapai. Ya kalau kondisinya seperti itu. Dan perlu diingat, ya, kadang orang atau kita terlalu sibuk bekerja, terlalu nyaman bekerja, sampai lupa bahwa penghasilan yang kita peroleh
bisa saja sewaktu-waktu itu rusak, ya. Jadi minimal ada 4 faktor utama yang bisa merusak penghasilan ini, ya. Yang pertama itu ya di PHK atau diberhentikan dari pekerjaan, ya. Jadi kehadiran kita di perusahaan atau di kantor itu sudah tidak dibutuhkan lagi, ya. Atau bisa saja karena perusahaan atau kantornya sudah tidak beroperasi lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah sakit, ya. Jadi sakit, ya. Jadi sakit-sakitan, ya. Setiap bulan pasti sakit, gitu kan. Sehingga membuat produktivitas kita untuk bekerja itu menurun dan penghasilannya juga ikut menurun, ya. Jadi perusahaan atau kantor ya tidak tidak mau mempekerjakan orang yang sering sakit, ya karena tidak produktif. Kemudian lanjut usia, ya. Jadi karena lanjut usia, usianya sudah misalnya melebihi atau sudah mencapai 60 tahun ke atas, ya itu ya harus segera pensiun. Jadi ketika pensiun ya gajinya pun ya ikut pensiun. Tapi yang beruntung ya bisa punya sedikit apa namanya dana pensiun atau jaminan pensiun. Dan faktor yang keempat adalah tutup usia, ya atau meninggal dunia. Ya, ketika meninggal dunia, ya penghasilannya berhenti total. Ya. Jadi ini faktor-faktor yang kadang tidak kita sadari karena terlalu nyaman bekerja, terlalu sibuk bekerja, sehingga kita lupa bahwa faktor-faktor ini bisa menimpa kapan saja. Jadi ketika sang pencari nafkah, ayah, ibu, atau siapapun di dalam keluarga itu masih aktif bekerja, punya penghasilan, maka kondisi ekonomi, kondisi keuangan keluarga ya pasti akan baik-baik saja, ya. Jadi bisa hidup dengan layak, gaya hidup bisa dipenuhi, kebutuhan hidup bisa dipenuhi. Namun, ya bagaimana kalau penghasilan yang mereka peroleh berhenti karena dirusak oleh faktor-faktor tadi, ya, di PHK, sakit, lanjut usia, bahkan tutup usia. Jadi dipastikan bahwa kondisi ekonomi, kondisi keuangan keluarga itu pasti goyah. Nah, disinilah baru terasa pentingnya sebuah program perlindungan terhadap penghasilan ini, ya atau income protection. Jadi Jadi ketika kita sudah memiliki, sudah merencanakan income protection ini, maka kondisi keuangan keluarga, kondisi keuangan anak-anak, suami atau istri, itu pasti tetap stabil walaupun faktor-faktor perusak penghasilan itu datang menimpa. Ya, jadi disinilah perlu kita mempersiapkan, perlu kita merencanakan sebuah program income protection. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mempersiapkannya? Ya, mempersiapkan income protection ini, perlindungan terhadap penghasilan ini. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya. Sebetulnya untuk mempersiapkan income protection ini, itu sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan itu hal-hal yang sudah biasa atau hal-hal yang seharusnya memang kita sudah lakukan, ya. Hanya kadang-kadang orang menyepelekan itu, ya, atau menganggap belum penting lah, ya, jadi menunda, ya. Jadi tidak memikirkan bahwa penghasilan itu ya kapan saja bisa rusak, ya. Jadi orang terlalu terlena dengan di zona zaman sehingga tidak memikirkan atau mempersiapkan itu, ya. Jadi income protection itu ya seolah-olah menjadi prioritas yang terakhir lah,
ya. Ya ini dia. Jadi hal yang sebenarnya ya harusnya kita lakukan, ya, karena memang kita butuh, ya. Hanya tidak setiap orang untuk menyadari ini, yaitu menabung, ya. Ketika kita mempersiapkan sebuah program income protection, ya berarti menabung. Kita harus menabung minimal tuh 400.000 setiap bulan, ya. Jadi cuma 400.000 setiap bulan, ya. Kalau dihitung per hari itu ya jatuhnya ya sekitar 15 sampai 20.000 per hari. Ya tinggal disisihkan aja 15.000 sampai 20.000 setiap hari selama 1 bulan, ya. Jadi menabung 400.000 setiap bulan selama 5 tahun saja. Tidak perlu seumur hidup, 5 tahun saja. Dan menabung, jadi setelah 5 tahun, tabungan yang sudah dikumpulkan atau uang yang sudah dikumpulkan itu digadaikan, ya. Jadi gadekan sampai kita berusia 55 atau 65 tahun, ya. Jadi kita menabung selama 5 tahun dengan nilai tabungannya 400.000 setiap bulan. Dan setelah 5 tahun, tabungan itu jangan diambil atau jangan diganggu. Jadi biarkan saja sampai kita berusia 55 atau 65 tahun. Jadi itu syarat utamanya, ya, atau yang harus kita lakukan ya yang utama yang ini. Jadi menabung, setelah itu menggadaikan, ya. Pertanyaannya, mengapa harus digadaikan? Ya. Jadi tabungan income protection ini itu bukan tabungan biasa, ya. Ya, seperti kita menabung di bank atau di koperasi atau di deposito atau dimanapun, ya. Jadi ini adalah sebuah tabungan proteksi, ya namanya juga income protection, ya. Jadi tabungan proteksi yang manfaatnya yaitu kita atau keluarga kita mendapat jaminan perlindungan jika terjadi risiko rusaknya penghasilan. Ya. Jika terjadi risiko rusak penghasilan akibat sang pencari nafkah meninggal dunia, ya, jadi sebelum memasuki usia 65 tahun sudah meninggal dunia, baik karena kecelakaan atau karena sakit, ya, maka keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris itu berhak mendapatkan jaminan asuransi jiwa, jaminan biaya hidup setiap bulan, dan tabungannya dikembalikan utuh 100%. Jadi ini manfaatnya. Jadi kenapa tabungan ini digadaikan? Jadi tabungan inilah tabungan proteksi, jadi tabungan yang digadaikan untuk mendapatkan manfaat perlindungan penghasilan. Dan manfaat ini didapatkan secara gratis, cuma-cuma. Jadi syaratnya cuma menggadaikan tabungan. Namun, ya, ketika kita harapkan semua kita sehat, ya, jadi bisa mencapai usia 70, 80, atau 100 atau lebih, ya, maka tabungannya tetap utuh 100%. Jadi inilah mengapa tabungan kita digadaikan atau disimpan, jangan diganggu, ya, sampai usia 65 tahun. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa ditarik tabungan ini, ya? Jadi sebelum kita mencapai usia 65 tahun, apakah bisa diambil, ya? Ya karena ini uang kita, tabungan kita, ya bisa saja diambil kapan saja. Ya hanya nilainya tidak 100%. Ya. Jadi kita baru bisa menarik tabungan kita 100% itu di usia 65 tahun ke atas. Ya. Jadi sebelum usia 65 tahun, tabungannya bisa ditarik, bisa dicairkan, tapi nilainya
tidak 100%. Ya. Jadi tabungan di akhir tahun kedua sudah bisa dicairkan, ya, yaitu 10%, ya. Di tahun ketiga 20%, akhir tahun ketiga keempat 30%, akhir tahun kelima 40%, dan seterusnya. Nah, nanti di akhir kontrak atau di usia 65 tahun ke atas ya sudah bisa diambil 100%. Jadi sekali lagi, ini bukan tabungan biasa, tapi ini tabungan proteksi. Kita menabung untuk mendapatkan jaminan proteksi secara gratis. Ya, jadi sekali lagi ditekankan bahwa program CHIP ini itu menabung proteksi. Ya, jadi tabungan yang ada di program CHIP ini merupakan tabungan proteksi. Jadi kita menabung untuk mendapatkan jaminan proteksi. Ya, jadi proteksi tabungan, proteksi jiwa, dan proteksi biaya hidup setiap bulan. Nah, ini ilustrasinya, ada contohnya, ya. Jadi ada seorang driver ojek online, ada tukang ojek, dia sudah mulai ikut di program income protection dari usia 20 tahun, dia sudah mulai menabung 400.000 setiap bulan. Namun sayangnya di usia 23 tahun dia tidak bisa menabung lagi karena meninggal dunia akibat kecelakaan. Jadi masa tabungannya baru 3 tahun menabung, jadi belum sampai 5 tahun. Ya, ya, terus bagaimana dengan nasib anak istrinya atau keluarga yang ditinggalkan? Nah, disinilah manfaatnya menabung proteksi. Jadi keluarga yang ditinggalkan, anak, istri, itu mendapatkan santunan jiwa sebesar 15 juta rupiah, kemudian santunan bulanan untuk biaya hidup, itu sebesar 3,2 juta per bulan selama 32 tahun. Kenapa selama 32 tahun? Karena dihitung dengan usia 55 tahun. Jadi seolah-olah ini sang driver ini itu masih hidup, masih mampu memberikan nafkah untuk keluarganya. Jadi 55 tahun dikurangi 23 tahun, jadi 32 tahun. Jadi 32 tahun ini dikalikan 3,2 juta itu sekitar 1,3 miliar. Ya. Jadi ini diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Mengapa? Ya karena sang driver ini adalah seorang penabung dengan program income protection. Kemudian tabungannya selama kurang lebih 3 tahun itu dikembalikan 100%. Nah, ini luar biasanya tabungan proteksi. Ini baru namanya menabung, ya. Jadi ini hakikatnya menabung seperti ini, ya. Jadi kalau menabung di bank, ya kapan-kapan saja kita bisa ambil, karena keterusan ngambil akhirnya habis. Ya. Kemudian menabung di koperasi, ya karena tergiur ingin beli ini, akhirnya pinjam. Akhirnya hidup kita akhirnya cuma membayar utang. Jadi yang benar-benar menabung, hakikatnya menabung ya ada di sini, yaitu income protection. Ya. Nah, ini sedikit ketentuan ya tentang santunan, ya, santunan jiwa maupun santunan biaya hidup. Jadi santunan jiwa dan santunan biaya hidup itu hanya bisa diberikan penuh, ya, diberikan penuh itu setelah 3 tahun menabung, ya. Jadi setelah 3 tahun menabung itu mulai tahun keempat, kelima, dan seterusnya, ya, itu santunnya diberikan penuh, ya. Baik itu karena meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit, ya. Namun kalau di bawah, jadi sebelum 3 tahun menabung terjadi risiko meninggal dunia, kalau meninggal dunia karena kecelakaan, santunan dibayar semua. Namun karena meninggal karena sakit, itu hanya pengembalian preminya saja.
ya. Jadi kalau meninggal karena sakit, preminya yang dikembalikan, santunannya tidak diterima. Tapi kalau meninggal dunia karena kecelakaan, itu santunan dibayarkan semua, ya. Nah, ini ketentuan tentang santunan bulanan untuk biaya hidup ahli waris, ya. Jadi besarnya itu disesuaikan dengan usia ketika mulai menabung. Ya seperti tadi, seorang driver online usia 20 tahun dia sudah mulai menabung. Jadi dia ada di range 17 sampai 25 tahun. Sehingga besar santunannya itu 3,2 juta per bulan. Jadi semakin dini, semakin mudah kita mulai menabung, ya, itu potensi biaya hidup santunan bulanan itu semakin besar. Ya. Tapi kalau kita usianya sudah di atas 40 tahun, ya, kalau ingin ingin mendapatkan jaminan santunan biaya hidup besar, berarti kita harus menabung lebih banyak, ya, menabung 800.000 atau menabung lebih dari itu, ya. Mencicil tabungan itu sama aja dengan mencicil sejahtera, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang konsisten menabung setiap bulan itu akhirnya jatuh miskin atau melarat. Tidak. Jadi ketika kita menyicil tabungan setiap bulan, itu artinya pasti sejahtera di masa depan, ya. Berbeda dengan kita belanja atau membayar sesuatu dengan cara mencicil atau dengan cara kredit. Itu sama saja dengan kita membayar 2, 3, atau 10 kali lebih mahal, ya. Tapi ketika kita mengajak orang untuk ikut kredit, ya, ikut mencicil, jadi membeli sesuatu, membayar sesuatu dengan cara kredit, itu sama aja membuat orang itu 10 kali lebih miskin, ya. Jadi bisa dilihat di kondisi atau fakta di sekitar kita, bagaimana kita mencicil mobil, mencicil motor, atau barang-barang lainnya. Jadi sama aja kita membayar puluhan kali lebih mahal, ya, berkali-kali lipat. Berbeda dengan kita mencicil tabungan, ya, khususnya di tabungan income protection ini, tabungan CHIP. Ya, kita mencicil tabungan CHIP setiap bulan itu sama aja dengan kita menabung 1000 kali lebih banyak, ya. Ya, kita mencicil, menggadaikan tabungan kita, itu sama saja kita menabung 1000 kali lebih banyak. Begitupun juga, jadi kalau kita mengajak orang untuk ikut tabungan CHIP, karena ini memang penting dan harus dimiliki banyak orang, jadi kita membantu orang itu atau membuat orang itu 1000 kali lebih sejahtera. Jadi intinya di sini, bahwa ketika kita mulai putuskan untuk mulai menabung, itu jaminannya adalah sejahtera di masa depan. Sekarang, bagaimana menurut sahabat-sahabat semua? Ya, apakah ini bagus, program ini bagus, penting, ya, dan semua orang harus memiliki ini, ya, atau malah sebaliknya, ini kurang bagus, belum penting, ya, belum dibutuhkan, ya. Jadi kalau merasa bahwa program ini atau berpikir bahwa program ini penting, ini harus dimasyarakatkan, ya, biar semua masyarakat menyadari ini, ya, memiliki program ini, ikut bergabung di program ini. Maka sahabat sekarang juga putuskan untuk mulai bergabung di income protection dan mulai menabung, ya. Cuma 400.000 setiap bulan, itu pun hanya selama 5 tahun, tidak seumur hidup. Tapi kalau sahabat-sahabat merasa ini tidak penting, belum dibutuhkan, maka abaikan saja dulu, tinggalkan saja dulu. Namun sewaktu-waktu, jika sahabat-sahabat
merasa wah ini saya butuh ini, ya tinggal ditindaklanjuti aja, ya. Jadi keputusan ada pada sahabat-sahabat semua. Jadi kalau merasa ini penting, mulai sekarang menabung. Namun dirasa belum penting, belum butuh, tinggalkan saja, abaikan saja. Sahabat yang luar biasa, semua orang pasti ingin punya perencanaan masa depan keuangan yang baik, yang aman, ya. Namun tidak semua orang mau memulainya, ya. Jadi tidak semua orang sadar bahwa itu harus dimulai dari sekarang, ya. Penyebabnya macam-macam, ya. Berbagai alasan dikemukakan orang bahwa mempersiapkan, ya, perencanaan masa depan keuangan itu belum belum saatnya, ya. Jadi salah satu alasan klasik, ya, ketika kita mengajak orang untuk mempersiapkan masa depan keuangannya melalui menabung, ya, itu biasanya selalu jawab dengan tidak punya uang. Jadi gimana mau nabung ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Jadi semua penghasilan, semua gaji sudah habis, ya. Jadi sudah habis dipakai untuk kebutuhan makanan, untuk kebutuhan pakaian, untuk kebutuhan pembayaran tagihan-tagihan, ya, untuk biaya kesehatan, untuk bayar sekolah, bayar kuliah. Ya, jadi ini alasan-alasan klasik yang dikemukakan orang ketika diajak untuk menabung, untuk mempersiapkan keuangan di masa depan. Ya. Kemudian banyak orang yang sudah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun, ya, kemudian habis, ya, untuk membuka usaha atau menjalankan bisnis. Jadi modal atau uang yang dikumpulkan, tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun itu habis sekejap hanya ingin menambah penghasilan melalui usaha, melalui bisnis, ya. Jadi tabungannya habis hanya untuk modal bisnis. Ya kalau bisnisnya sukses, ya modalnya kembali, tabungannya kembali. Namun ketika risiko gagal itu terjadi, maka modalnya hilang dan tabungannya juga hilang, habis, ya, tidak akan kembali lagi. Dan yang lebih memprihatinkan yaitu untuk membuka usaha atau memulai usaha atau memulai menjalankan sebuah bisnis, orang kadang berani untuk berhutang, ya. Jadi kalau hutangnya lunas jika usahanya sukses. Namun jika gagal, ya bukan sejahtera yang diperoleh, malah hidup dengan utang yang bertumpuk-tumpuk, ya. Ini fakta yang bisa kita lihat di sekitar kita. Ya ini, jadi kadang paradigma sukses yang ada, yaitu jadi orang melihat bahwa untuk mendapatkan sukses besar, untuk mencapai untung yang besar, itu orang memerlukan modal yang besar juga, ya. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa kalau mau untung besar ya modalnya juga harus besar, ya. Tapi orang tidak berpikir bahwa modal yang besar itu menyimpan risiko yang besar, ya. Ya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan bisnis, ya, misalnya para pengusaha, para konglomerat, ya. Ya hal ini ya tidak menjadi masalah, ya, karena mereka punya kekuatan untuk itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang biasa seperti kita yang modalnya pas-pasan, yang modalnya harus berutang dulu atau menguras tabungan, yang keahlian bisnis juga
begitu-begitu saja, kemudian ditambah lagi mental yang tidak teruji, jadi takut gagal, tidak mau rugi. Ya, jadi paradigma sukses seperti ini tidak cocok untuk orang-orang biasa seperti kita. Ya, lalu apa solusinya? Ya, jadi bagaimana sih orang-orang biasa seperti kita itu bisa memiliki bisnis, ya, bisnis besar, kemudian untungnya besar, tapi bisa dimulai dengan modal yang kecil, ya, modal yang terjangkau, ya. Ya. Jadi semuanya sebenarnya mulai dari kemauan kita sendiri, ya. Niat kita bagaimana, tujuan kita itu seperti apa, kemudian sebesar apa tekad atau komitmen kita, ya. Dimulai dari situ aja, ya. Dimulai dari pikiran kita, ya. Kita harus berpikir bahwa kita bisa, kita harus berpikir bahwa dengan modal yang kecil, ya, kita bisa memperoleh bisnis yang besar, bisa memperoleh untung yang besar, ya. Jadi mulai dari pikiran kita, dari keyakinan kita, dari kemauan kita. Karena kadang, ya, orang memiliki potensi modal yang besar, ya, tapi ya karena tidak punya keyakinan bahwa bisa sukses dengan sebuah bisnis atau bisa sukses dengan sebuah usaha, akhirnya modal yang besar, uang yang besar, itu ya akhirnya ya habis begitu saja. Ya, jadi orang tidak berani untuk uh, memulai sebuah bisnis. Jadi takut uangnya habis atau takut modalnya habis. Jadi ini semuanya dimulai dari keyakinan kita, kemauan kita, niat kita seperti apa. Persoalan modalnya besar atau modalnya yang kecil itu prioritas berikutnya. Jadi prioritas pertama kita harus memiliki modal pikiran yang positif. Nah ini, ya. Jadi rata-rata orang kaya untuk menjadi kaya mereka tidak mau menjalankan berbagai macam bisnis, ya. Jadi ada bisnis yang ini ya diikuti, ada bisnis yang itu diikuti juga. Tidak, ya. Justru yang mereka cari adalah pengungkit, ya. Jadi bagaimana membuat bisnis mereka sendiri, ya, itu bisa menjadi besar, ya. Kemudian mendapat untung yang besar. Jadi mereka tidak menjalankan atau membuka berbagai macam jenis bisnis, tapi mereka justru mencari pengungkit untuk bisnis mereka. Jadi mereka mungkin cuma hanya menjalankan satu dua jenis bisnis, tapi mereka mencari atau harus menemukan banyak pengungkit untuk bisnisnya. Ya. Jadi pengungkit inilah yang mendongkrak bisnisnya menjadi bisnis yang besar dan menghasilkan keuntungan yang besar. Ada beberapa jenis pengungkit yang umumnya kita kenal, ya. Yang pertama adalah pengungkit teknologi. Ya. Jadi pengungkit teknologi ini yang sekarang ini memang lagi benar-benar yang lagi benar-benar berkembang dan maju pesat, ya. Namun pengikut teknologi ini untuk mendapatkannya atau untuk menciptakannya atau membuatnya itu butuh keahlian dan modal yang luar biasa, ya. Jadi butuhan keahlian yang mumpuni dan juga modalnya juga luar biasa. Namun ketika ini pengungkit ini sudah diciptakan sekali dan dia akan berjalan terus berulang-ulang, ya, dan dipakai terus karena memang pengungkit ini akan memudahkan semua proses, ya, yang prosesnya mahal dengan adanya pengungkit, ya, menjadi murah, ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berat ya bisa menjadi ringan dengan adanya pengungkit teknologi ini, ya.
Jadi pengungkit teknologi ini biasanya digunakan ya di dunia industri ya. Sekarang kan lagi kita kenal bahwa sekarang banyak sekali kasus-kasus PHK ya ini karena penyebabnya ada pengungkit teknologi berupa mesin-mesin industri ya. Jadi mesin-mesin industri ini bisa menghasilkan atau memproduksi jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga manusia atau tenaga buruh. Kemudian internet. Internet ini menjadi pengungkit teknologi yang luar biasa saat ini. Ya, banyak sekali apa namanya usaha-usaha konvensional ya, toko-toko atau supermarket konvensional itu runtuh atau bangkrut dengan masuknya teknologi internet karena semua transaksi jual beli itu dilakukan secara online ya. Jadi kita bisa lihat sendiri dulu ada supermarket swalayan yang luar biasa ramai, mall-mall yang luar biasa besar ya sekarang sepi ya. Jadi ini imbas dari adanya pengungkit teknologi berupa internet. Ya. Kemudian pengungkit yang kedua adalah pengungkit finansial. Jadi ini istilah orang bahwa bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Untuk pengungkit finansial ini butuh modal dan manajemen risiko yang besar. Ya, modalnya besar, kemudian risikonya besar. Jadi perlu sebuah pengelolaan risiko yang mumpuni. Ya, jadi biasanya kalau pengungkit finansial ini biasanya lebih condong pada investasi, ya, baik itu saham atau deposito atau investasi emas dan lain-lain. Ya, jadi semuanya itu butuh modal dan juga manajemen risikonya harus benar-benar dipersiapkan. Kemudian yang ketiga adalah pengungkit manusia. Ya, jadi pengungkit manusia yaitu jadi kita tidak bekerja sendiri tapi membentuk sebuah tim kerja ya. Dan pengungkit manusia ini ada tiga cara ya, tiga macam jenis pengungkit manusia ya. Yang pertama yaitu yang konvensional ya. Jadi konvensional itu membentuk sebuah tim kerja untuk menghasilkan atau mengelola barang atau jasa ya. Ya seperti pabrik-pabrik ya, jadi punya tim kerja ya berupa buruh, karyawan, ya, staf manajemen, ya. Jadi itu. Jadi mereka membentuk sebuah tim kerja untuk mengelola atau menghasilkan sesuatu, ya. Jadi ini butuh modal yang besar, juga keahlian bisnis yang besar juga, kemudian resikonya juga besar, ya. Jadi ketika orang mau mendirikan sebuah rumah sakit, ya, orang harus memikirkan tim kerjanya seperti apa ya, perawatnya, ya dokternya, staf manajemennya, ya. Jadi ini pengungkit-pengungkit bagi seorang pengusaha, ya, misalnya tadi pengusaha rumah sakit atau pengusaha pabrik. Dia harus membentuk sebuah tim kerja. Jadi ini butuh modal yang luar biasa besar, kemudian pengalaman yang luar biasa, resikonya juga besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah waralaba atau franchise, ya. Jadi ini membentuk sebuah mitra ya, mitra bisnis atau mitra usaha ya. Jadi contohnya banyak kalau franchise ya. Itu misalnya jaringan itu apa? Alfamart, Indomart, KFC ya, McD dan lain sebagainya. Jadi ini juga modal modal besar ya. Jadi untuk membeli satu waralaba itu ya bisa miliaran rupiah. Membeli Alfamart atau Indomart aja sekarang sudah miliaran rupiah. Ya, jadi modalnya besar, resikonya juga besar. Kemudian yang ketiga adalah personal franchise ya atau waralaba perorangan.
ya. Jadi waraproba ini jadi dia membentuk sebuah jaringan bisnis perorangan, ya. Dan ini biasanya ada di bisnis-bisnis penjualan langsung, direct selling, dan juga bisnis pemasaran jaringan atau network marketing, ya. Jadi personal franchise, ya ini modalnya juga kecil, resikonya kecil, karena dia berhubungan langsung dengan orang per orang. Jadi modal kecil, resiko kecil, ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang seperti kita yang ingin punya bisnis dengan hasil besar tapi modalnya kecil, ya. Jadi satu-satu pilihannya itu ada di personal franchise atau waralaba perorangan atau jaringan penjualan perorangan, jaringan bisnis perorangan, ya. Kenapa? Karena modal kecil dan resikonya juga kecil, ya. Nah, salah satu jenis, ya, uh, pengungkit, ya, di dalam kategori personal franchise yaitu income protection atau yang biasa disebut cloning income protection, ya. Jadi ini benar-benar sebuah langkah cerdas di bidang finansial atau bidang keuangan, ya. Jadi kita bisa membangun sebuah aset bisnis hanya dengan modal kecil, ya. Jadi perusahaan memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja sama untuk menjadi mitra perusahaan secara perorangan, ya. Jadi modalnya kecil tapi kita sudah punya bisnis atau punya aset yang luar biasa, ya. Kemudian keuntungan yang akan diperoleh juga besar, ya. Dan resikonya hampir tidak ada, resikonya sangat kecil, ya. Kemudian untuk meraih penghasilan besar atau mewujudkan impian atau apapun yang kita ingin bisa lebih cepat, ya. Jadi ini dia, ya. Jadi income protection. Jadi membangun bisnis sekaligus menabung. Jadi ini yang ditawarkan oleh perusahaan, ya, sebagai pengungkit tabungan kita, ya, sebagai hal yang mempermudah kita agar bisa menabung. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa bagaimana mau menabung, uangnya habis untuk ini, untuk itu. Jadi dengan perusahaan memberikan kesempatan, memberikan sebuah peluang bisnis yang luar biasa ini, berarti sahabat-sahabat semua tidak ada alasan lagi untuk tidak menabung, ya. Jadi ini sudah ada pengungkit yang luar biasa yang disiapkan oleh perusahaan. Sebagai nasabah dalam program CHIP, ya, kita diberi pilihan pengungkit oleh perusahaan. Jadi untuk meningkatkan penghasilan kita sehingga menabung jadi lebih mudah untuk kita jalani, kita lakukan, ya. Jadi pengungkit yang diberikan ini berupa sebuah peluang bisnis, ya. Jadi bisnis yang jenisnya itu waralaba perorangan atau bisnis jaringan perorangan, ya. Karena kerjanya lebih mudah, ya, risikonya juga kecil atau bahkan hampir tidak ada risiko sama sekali, ya. Namun potensi penghasilnya itu terukur, ya, dan mudah dicapai, ya. Kemudian dengan daya ungkit ini, ya, kegiatan menabung kita di CHIP itu menjadi sangat mudah, ya, dan bisa dilakukan dengan senang gitu, ya. Jadi tidak ada beban untuk itu, ya, karena ada pengungkit ini, yaitu berupa sebuah peluang bisnis, ya. Jadi dengan menabung saja kita memperoleh jaminan proteksi itu secara gratis, ya. Jadi tabungan kita 100% utuh akan dikembalikan, kemudian kita dapat asuransi jiwa, kemudian ada jaminan santunan bulanan, ya. Kemudian ditambah lagi dengan peluang bisnis yang luar biasa, ya. Potensi penghasilan yang bisa kita dapat itu ya sekitar 1 miliar rupiah. Itu belum termasuk uh,
reward-reward ya atau penghargaan dalam bentuk motor, mobil dan rumah. Jadi ini sebuah pengungkit yang luar biasa. Ya kalau tidak dimanfaatkan yaitu sangat disayangkan dan rugi ya. Jadi kalau tidak bergabung, tidak segera menabung di program CHIP itu rugi ya. Jadi perusahaan sudah menyediakan fasilitas pengungkit yang luar biasa. Ya, ini dia. Jadi kenapa di bisnis chip ini ada pengungkit tabungan? Jadi pengungkit tabungan itu berupa apa? Ini dia, berupa bonus-bonus harian yang bisa kita terima. Ya, jadi perusahaan sudah menyediakan pengungkit dalam bentuk peluang usaha, peluang bisnis dengan modal kecil, dengan kerja yang mudah, ya. Kemudian hasilnya itu dalam bentuk bonus harian. Jadi ada bonus sponsor, ada bonus level, ada bonus titik, ada bonus 2,5 juta berulang-ulang, ya, ada bonus prestasi, kemudian ada bonus power line. Jadi 6 bonus ini yang menjadi daya ungkit yang luar biasa untuk kita dalam menjalankan proses menabung. Nah, cara kerjanya seperti apa ya? Jadi kita mau menggunakan pengungkit ini seperti apa? Jadi perusahaan sudah menyediakan pengungkit dalam bentuk peluang bisnis, kemudian cara menjalankannya seperti apa? Perusahaan cuma meminta kita, ya. Jadi perusahaan akan memberikan penghasilan seberapapun itu, ya. Namun perusahaan jadi cuma meminta kita untuk membantu mengembangkan jaringan nasabah. Ya. Jadi kita bantu perusahaan untuk mengembangkan jaringan nasabah. Ya seperti biasa, kalau orang yang jualan itu pasti ingin mengembangkan jaringan pembelinya. Ya, orang yang yang perusahaan bank misalnya, bank juga pasti menginginkan atau misinya itu memperluas atau memperbanyak jaringan nasabah. Ya, perusahaan-perusahaan telekomunikasi juga seperti itu, ya. Jika ingin menjadi perusahaan besar, mereka harus memperluas atau memperbesar jaringan penggunanya. Jadi sama seperti di sini di chip, ya. Jadi perusahaan ini akan besar, akan menjadi kuat, ya tergantung kita, ya. Jadi kita bersama perusahaan bersama-sama bekerja sama untuk memperbesar perusahaan ini. Kalau perusahaannya besar, ya semua nasabahnya juga ikut senang, ikut bangga. Dan salah satu hal yang dimintai oleh perusahaan dari setiap nasabah chip adalah bantu mengembangkan jaringan nasabah. Ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu sekampung mengajak orang sekampung untuk ikut menabung di chip, tidak perlu. Cukup 2 orang saja. Ya, jadi masing-masing nasabah itu membantu mengembangkan jaringan nasabah 2 orang saja. Ya, jadi ajak dan kalau dalam istilah personal franchise, bisnis jaringan itu biasanya dinamakan sponsor, ya sponsor. Jadi perusahaan meminta kita untuk mensponsori 2 orang saja untuk ikut dalam program chip. Kerja yang sangat mudah, ya. Jadi pengungkit yang bisa dimanfaatkan dengan sangat mudah. Dan saya yakin sahabat-sahabat semua itu pasti bisa ya, dalam seumur hidup ya. Jangankan seumur hidup, 1 bulan 1 hari pun bisa ya ajak 2 orang.
ya, mensponsori 2 orang, ya. Namun dengan catatan 2 orang ini, ya, juga mau, ya, menjadi mitra perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar menjadi nasabah, menabung setiap bulan, tidak. Jadi 2 orang ini usahakan bisa juga melakukan hal yang sama, ya, yang disebut dengan duplikasi. Jadi duplikasi, ajak 2 orang lagi, sponsori 2 orang lagi, seperti itu, dan seterusnya, ya. Jadi ini yang dinamakan personal franchise atau waralaba perorangan atau jaringan bisnis perorangan, ya. Jadi kerja keras, kerja cerdas, ya. Jadi prinsipnya bahwa selain kita menjadi nasabah dengan menabung 400.000 setiap bulan selama 5 tahun, kita juga ikut membantu perusahaan dengan mengajak teman-teman kita, mengajak keluarga kita, mengajak tetangga kita, mengajak sahabat-sahabat kita, mengajak teman-teman kerja kita untuk ikut menabung di chip. Ya, tidak perlu banyak-banyak, 2 orang saja. 2 orang ini juga mau melakukan hal yang sama atau duplikasi. Setiap perusahaan pasti punya alokasi dana untuk kegiatan promosi dan pemasaran. Itu pasti, ya. Karena promosi dan pemasaran inilah yang membuat uh, perusahaan itu berkembang, ya, perusahaan itu diminati oleh banyak orang, ya. Jadi seperti di dalam industri-industri barang dan jasa, ya, biasanya ada iklan-iklan, ada distributor, ada agen. Jadi ini semua biaya untuk itu biasanya diambil dari dana promosi atau dana marketing. Untuk di program CHIP, ya, jadi dana-dana seperti itu semuanya dialokasikan untuk nasabah, ya. Jadi untuk biaya promosi atau biaya marketing yang dilakukan oleh nasabah. Diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bonus-bonus tadi. Dan seperti ini, ya, ini bonus sponsor, ya. Jadi kalau kita, ya, berhasil membantu perusahaan dengan mensponsori 1 orang, atau 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang, atau berapapun itu, ya, perusahaan akan memberikan atau membayar bonus ini sebagai hasil kerja kita mempromosikan atau memperbesar jaringan nasabah, ya. Jadi bonusnya itu sebesar 150.000 per orang. Ya, kita berhasil mengajak orang untuk bergabung di program CHIP, maka perusahaan akan membayar kita 150.000 per orang. Jadi semakin banyak orang yang kita sponsori, semakin banyak orang yang kita ajak, maka bonus sponsor ini akan semakin besar pula, ya. Jadi ini baru salah satu bonus, itu bonus sponsor. Nah, ini sedikit catatan, ya. Jadi setiap bulan itu kita menabung, ya. Jadi setiap bulan menabung, jadi menabungnya selama 5 tahun. Artinya bahwa kita menabung sebanyak 60 kali, ya. Jadi kita menabung setiap bulan 400.000, kemudian berlangsung selama 5 tahun, berarti ada 60 bulan. Artinya bahwa kita menabung di program CHIP ini sebanyak 60 kali. Nah, sistem pencatatan tabungan ini menggunakan sistem binary cloning system, ya. Jadi pencatatan tabungan kedua sampai ke 36 itu dicatat
dengan sistem cloning ganda atau binary cloning system. Ya. Jadi melalui cloning ini, melalui catatan seperti ini, tabungan kita setiap bulan itu akan tersebar dalam bentuk titik-titik cloning. Ya. Jadi titik cloning inilah ini yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan omset dan bonus dalam program chip ini. Jadi ini kuncinya kita menghitung bonus, ya. Jadi binary cloning system ini sebuah catatan tabungan kita, ya, sebuah catatan tabungan kita yang dipakai untuk menentukan omset kita itu sebesar apa dan bonus yang dibayarkan oleh perusahaan itu sebesar apa. Nah, ini contohnya, ya, bagannya, ya. Jadi ini baru pertama kali dan satu-satunya di Indonesia, ya. Jadi catatannya seperti dalam ilustrasi gambar seperti ini. Jadi binary cloning system. Jadi catatan cloning ganda. Jadi ada 2 jalur, ya, dalam catatan tabungan kita. Jadi setiap bulan kita menabung itu ditempatkan dalam sebuah catatan yang berbentuk binary system, ya, jalur ganda. Ada jalur kiri dan ada jalur kanan. Dan itu di setiap dari tabungan kedua sampai dengan tabungan ke-36 itu dicatat seperti ini. Berbeda dengan catatan pada umumnya, yaitu ya tabungan kita ya dicatat di satu titik, ya. Tabungan orang-orang yang kita sponsori juga dicatat di satu titik, ya. Tapi tidak dengan binary cloning system. Jadi dia tersebar, ya, mulai dari titik terdalam di bawah jaringan kita, jadi jaringan cloning ini, ya, jaringan binary ini, ya. Jadi jaringan ganda ini itu di titik terdalam itu dicari, ya. Itu yang di situ yang ditempatkan, ya. Dari catatan seperti ini, omset kita di bisnis chip ini atau di program chip ini menjadi lebih banyak. Jadi omset kita itu tidak saja berasal dari tabungan kita sendiri, ya, dan juga tabungan orang-orang yang kita sponsori, tetapi juga berasal dari tabungan jaringan di atas kita atau orang-orang yang mengajak kita, atau dalam istilah jaringan bisnis perorangan itu upline, ya. Jadi kalau yang dicatat di atas kita itu namanya upline, yang dicatat di bawah kita itu namanya downline. Jadi omset kita yang luar biasa ini itu berasal dari 3 sumber. Ya, dari upline, jaringan di atas kita, dari downline, jaringan yang tumbuh di bawah kita, kemudian dari kita sendiri, ya, tabungan kita sendiri. Jadi semuanya dalam bentuk titik-titik cloning tabungan. Ini luar biasa, ini pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi sahabat-sahabat semua sebenarnya beruntung karena menjadi orang-orang pertama yang mendapatkan informasi ini. Model pencatatan tabungan, ya, dalam bentuk cloning system, ya, ini akhirnya membuat kita bisa mengukur sendiri, merencanakan sendiri seberapa besar sih penghasilan yang ingin kita dapatkan, ya. Jadi yang pertama itu bonus level. Jadi bonus level itu Rp40.000. Jadi Rp40.000 itu diambil dari mana? Ya diambil ketika terjadi pasangan
titik cloning di setiap level. Mulai dari level 1, level 2, level 3, dan seterusnya tanpa batas. Jadi jika terjadi pasangan di setiap level, jadi itu kita mendapatkan bonus 40.000 ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, misalnya jaringan di bawah kita, dari titik cloning di jaringan di bawah kita, ya, jalur kiri dan jalur kanan itu terus berkembang, itu bonus level ini ya, misalnya berkembang setiap hari, maka bonus level ini kita terima setiap hari. Berkembangnya setiap bulan, ya bonus level ini kita terima setiap bulan. Ya, ini luar biasa. Dan yang perlu diketahui bahwa satu nasabah itu memiliki potensi 36 titik cloning. Ya, jadi satu nasabah itu mengkontribusi sumbangan omset berupa titik cloning itu 36 titik. Ya, ini luar biasa. Ya. Jadi setiap terjadi pasangan di setiap level antara kiri dan kanan, satu kiri, satu kanan, satu titik kanan, satu titik kiri, satu titik kanan, satu titik kiri, di setiap level itu bonus pairing level 40.000 itu bisa kita terima. Kemudian ada bonus 20.000. Ya, jadi bonus 20.000 itu kita dapatkan ketika terjadi pasangan titik. Ya, tidak harus di level yang sama. Ya, tergantung jumlahnya atau pasangannya ada atau tidak. Ya, jadi setiap ada pasangan titik cloning, ya, itu bonus 20.000 bisa kita dapatkan. Ya, jadi ada bonus level, ada bonus titik. Kalau bonus level itu harus di level yang sama. Tapi kalau bonus titik tidak harus di level yang sama. Jadi kalau terjadi dalam satu hari bisa terjadi pasangan titik cloning bisa 2, bisa 3, itu malah jauh lebih bagus, lebih besar lagi bonus titik yang kita terima. Dan ini potensi bonus titik ini bisa 4 juta per hari. Ya. Jadi 4 juta per hari itu bisa saja terjadi. Ya. Tergantung dari pertumbuhan titik cloning ini. Ya. Jadi kalau titik cloningnya semakin besar, ya, jadi semakin cepat dia berkembang, maka ya bonus titik ini ya semakin banyak yang kita terima. Nah, ini ilustrasi kalau kita misalnya ini kerjaan kita yang pertama misalnya. Jadi pertama baru bergabung, baru menabung 400.000. Nah, tentunya di hari berikutnya atau minggu berikutnya atau bulan berikutnya kita berhasil ya mensponsori 2 orang untuk ikut menabung di program CIP. Maka bonus yang kita terima itu ada 3 ya, bonus langsung yang bisa kita terima yaitu ada 3, yaitu bonus sponsor, itu 1 orang 150.000, kita sponsori 2 orang berarti kita dapat 300.000 rupiah. Kemudian karena orang-orang yang kita sponsori ini 2 orang itu semua kita tempatkan di bawah kita di jalur, satu di jalur kiri, satu di jalur kanan, maka terjadilah pasangan di level 1. Jadi pasangan di level 1, ya, maka ada tambahan bonus 40.000. Dan juga terjadi karena pasangan di level 1 sudah terbentuk, maka otomatis terjadi pasangan titik cloning juga di situ. Ya, jadi tambah lagi bonus 20.000.
Jadi sebenarnya total bonus itu 360.000 yang bisa kita dapatkan hanya dengan mensponsori 2 orang, ya. Jadi kalau setiap bulan, ya, kita bisa membantu perusahaan untuk mengajak orang menabung, untuk sponsori 2 orang saja setiap bulan untuk ikut ke program CHIP, ya, itu setiap bulan, ya, minimal mengurangi pengeluaran uang pribadi kita untuk ditabung. Jadi ini yang namanya pengungkit tabungan, ya. Jadi pengungkit tabungan. Jadi kalau kita ingin istilahnya menabung gratis, ya tidak perlu lagi mengambil atau menguras penghasilan kita atau menguras gaji kita setiap bulan. Usahakan setiap bulan kita mampu untuk mensponsori 2 orang, mengajak 2 orang untuk bergabung di program CHIP. Inilah yang membuat kita menjadi tidak ada alasan lah untuk tidak bisa menabung. Jadi pengungkit inilah yang membuat kita bisa menabung walaupun tanpa uang sekalipun. Hanya dengan bekerja keras, bekerja cerdas, jalankan sistem di income protection ini. Lalu ada yang namanya bonus 2.500.000 atau 2,5 juta. Ya. Jadi bonus ini kita terima, ya, kalau sudah terjadi 100 pasang titik cloning. Jadi titik cloning di kiri 100, titik cloning di jalur kanan juga 100. Jadi kita berhak mendapatkan bonus 2,5 juta rupiah. Dan bonus ini akan terus berulang karena setiap ada penambahan 100 titik cloning di kiri dan 100 titik cloning di kanan, maka kita mendapatkan bonus pairing berulang sebesar 2.500.000 rupiah. Ya, jadi ini titik cloning, ya, bukan orang, ya. Jadi kita tahu bersama bahwa potensi titik cloning setiap orang atau setiap nasabah itu ada 36 titik. Ya. Jadi untuk mencapai 100 ini itu sangat mudah, tidak perlu 100 orang kita rekrut. Ya. Jadi cukup ya 10 orang kita rekrut saja, ya. 10 atau 20 orang atau 30 orang yang ada di jaringan kita, ya, duplikasi 20, 30 atau 50 orang, ya. Jadi minimal 50 orang yang hasil duplikasi sponsor di jaringan di bawah kita, maka otomatis bonus pairing 2,5 juta rupiah ini akan terus diperoleh. Jadi berulang, ya. Bayangkan aja misalnya 10 kali 10 kali pasangan 100 orang kiri, 100 orang kanan, 100 titik kiri, 100 titik kanan, itu 10 kali ya udah dapat berapa? Itu 25 juta. Ya. Jadi ini potensi yang luar biasa, ya. Jadi ini layak dan pantas untuk dikejar. Modalnya cuma satu, mampu mensponsori, membantu perusahaan mensponsori 2 orang saja, kemudian diduplikasikan. Ya, jadi masing-masing nasabah mengajak 2 orang. Ini luar biasa. Dan ini semua orang pasti bisa terima. Ya. Mau yang sponsorinya butuh
2 bulan, butuh 3 bulan. Yang penting bisa mensponsori 2 orang saja, ya. Jadi kalau semua nasabah, ya, punya niat, punya tekad untuk mensponsori 2 orang saja, dan saya yakin bisa. Kita semua pasti bisa mensponsori 2 orang. Nah, ini reward, ya, reward prestasi, ya. Ini totalnya itu 760 juta rupiah, ya. Jadi ini dalam bentuk motor listrik 10 juta, motor gede 50 juta, mobil listrik 200 juta, rumah atau apartemen atau tempat tinggal lah, ya, 500 juta. Ini bisa kita terima, ya, kalau pasangan-pasangan titik cloning itu sudah mencapai jumlah tertentu, ya. Jadi ini pasangan titik cloning ini sifatnya akumulatif, ya. Jadi tidak diulang dari nol, tapi terus penambahan dari awal, ya. Jadi 100, 200 dan seterusnya, ya. Jadi kalau sudah terjadi 512 pasang titik cloning di jaringan bawah kita, itu kita berhak mendapat motor listrik, ya, seharga 10 juta. Kemudian terus, ya, kalau berkembang lagi capai 2000 lebih titik cloning, ya, maka kita akan mendapatkan motor gede, moge, motor besar, ya, seharga 50 juta rupiah. Kemudian terus diakumulasi lagi sampai pasangan titik cloningnya berjumlah 8.200. Itu kita akan mendapatkan mobil listrik seharga 200 juta. Kemudian terus bertambah lagi sampai mencapai 16.385 pasang titik cloning. Jadi kita akan mendapatkan rumah dengan harga 500 juta, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi diingatkan lagi, ya, bahwa ini bukan kumpulan orang, kumpulan nasabah, tapi ini kumpulan titik cloning tabungan. Dan setiap nasabah, ya, setiap nasabah itu punya potensi 36 titik cloning. Jadi ketika kita ingin mendapatkan rumah seharga 500 juta, jadi tidak harus kita memiliki nasabah di bawah kita itu 16.000 orang, tidak, ya. Jadi ini 16.000 pasang itu pasangan titik cloning, bukan pasangan orang atau bukan pasangan nasabah. Jadi inilah yang membuat pengungkit chip ini menjadi luar biasa, ya. Jadi hanya dengan menabung 400.000 rupiah setiap bulan selama 5 tahun, artinya kita cuma bermodalkan kurang lebih 24 juta rupiah, ya. Dan dengan 24 juta rupiah ini kita sudah mendapatkan bonus-bonus tunai yang luar biasa, belum lagi ditambah mobil, motor, dan rumah, dan bisa kita dapatkan semuanya, ya. Kemudian belum lagi dengan perlindungan, jaminan asuransi, jaminan biaya hidup, kemudian tabungannya dikembalikan 100%, ya, ini luar biasa, ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ini peluang luar biasa, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak mulai menabung atau tidak bergabung di program ini. Kemudian bonus berikutnya yaitu bonus Powerline, ya. Jadi setiap ada nasabah
yang mendaftar di program CHIP ya di dalam jaringan kita, itu kita akan mendapatkan bonus Rp10.000 per nasabah ya. Jadi ini Rp10.000 per nasabah. Jadi perhitungan bonus yang berdasarkan jumlah nasabah itu hanya ada di bonus Powerline dan bonus sponsor ya. Kemudian bonus-bonus yang lain itu dihitung berdasarkan titik cloning ya. Nah, untuk bonus Powerline ini itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut jika sahabat-sahabat semua sudah bergabung di chip ya. Jadi ini bonus-bonus yang luar biasa, pengungkit tabungan yang luar biasa dan tidak akan ditemukan di lembaga keuangan manapun, termasuk di lembaga-lembaga koperasi atau di bank atau dimanapun. Cuma ada di chip ya, cloning income protection ya. Jadi sahabat-sahabat harus memanfaatkan. Seberapa besar penghasilan atau bonus yang akan kita terima di program chip ini itu bisa diukur ya, bisa ditargetkan. Jadi kalau di pekerjaan biasa ya, atau di kantor, di pabrik ya, ya penghasilan itu ya begitu-begitu saja. Kalau 5 juta setiap bulan ya itu yang kita dapat 5 juta sebulan. 10 juta sebulan ya setiap bulan kita dapat 10 juta ya. Itu kalau kita bekerja formal ya, bekerja di lembaga-lembaga atau kantor-kantor yang formal yang kita digaji setiap bulan ya. Jadi ya dapat gaji tetap ya 5 juta, 10 juta, 20 juta, yang itu yang kita. Persoalan kita bekerjanya seperti apa ya, misalnya kita sekeras apapun kita bekerja ya tetap gajinya seperti itu ya. Jadi sudah dikontrak setiap bulan kamu digaji 20 juta sudah ya. Persoalan sahabat atau kita mau bekerja lebih keras ya tetap aja gajinya 20 juta setiap bulan. Namun di chip ya kita bisa targetkan sendiri kita mau penghasilan berapa. Misalnya dalam 1 tahun kita harus punya sudah mencapai penghasilan berapa. Dalam 2 tahun, dalam 5 tahun kita sudah harus punya penghasilan berapa. Itu bisa diukur dan bisa direncanakan. Ya. Contohnya seperti ini. Kita mensponsori 2 orang. Ya, di bulan pertama kita berhasil mensponsori 2 orang. Ya. Kemudian di bulan kedua 2 orang ini juga mensponsori 2 orang lagi. Begitu seterusnya. Ini namanya duplikasi. Jadi semua nasabah yang kita sponsori baik langsung maupun tidak langsung ya, yang ada di dalam jaringan kita, jaringan chip kita, itu mensponsori 2 orang setiap bulan ya. Jadi 1 orang itu mampu dalam 1 bulan mensponsori 2 orang. Jadi setiap nasabah yang ada jaringan kita semuanya dalam 1 bulan mampu sponsori 2 orang. Dan begitu seterusnya duplikasi sampai bulan ke-13. Ya. Jadi kalau proses duplikasinya berjalan normal, mulus, lancar, ya, maka hanya butuh waktu 1 tahun lebih 1 bulan. Semua bonus itu sudah Anda capai, sudah kita dapatkan. Mobil, motor, rumah, ya, semua sudah didapatkan, belum Powerline, ya, belum lagi bonus level, sponsor, ya. Ini luar biasa. Jadi bisa diukur, ya. Jadi mau seberapa besar pun penghasilan kita, bisa kita
ukur bisa kita rencanakan. Ya, jadi untuk mendapatkan uang 1 miliar rupiah, ya, kita bisa rencanakan di chip ini. Ya, mau rencanakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu tergantung kita saja. Ya, jadi ini peluang yang luar biasa. Ya, jadi ini pengungkit yang luar biasa. Ya, jadi jangan disia-siakan. Jadi ini rekomendasi yang saya berikan untuk sahabat-sahabat semuanya. Jadi rencanakan dari sekarang, ya, paksakan diri dari sekarang untuk mulai menabung dan untuk mulai membantu perusahaan memperbesar jaringan nasabah dengan mengajak 2 orang saja. Saya yakin sahabat-sahabat semua pasti mampu, ya, mengajak 2 orang untuk menabung di chip. Menabung pun uh, tidak besar, ya, tidak, nilainya tidak sampai jutaan, cuma 400.000 setiap bulan. Ya, kalau dihitung per hari itu ya sekitar 15.000 sampai 20.000 per hari. Saya yakin sahabat sebuatnya pasti bisa. Ya, saya juga bisa, sahabat-sahabat semua pasti lebih bisa. Ya. Nah, untuk catatan, bonus yang kita terima itu ditransfer setiap hari, ya. Jadi tidak menunggu 1 bulan baru ditransfer, tidak. Jadi hari ini kita dapat bonus, besok bonus kita sudah ditransfer langsung ke rekening kita masing-masing. Ya, kecuali bonus yang kita dapat pada hari Jumat dan Minggu, itu semuanya ditransfer pada hari Senin. Ya, karena Jumat dan Minggu sampai Minggu itu biasanya bank-bank itu tutup, ya, sehingga semuanya dirapel di hari Senin, ditransfer semua di hari Senin. Namun hari bonus yang kita dapat mulai dari hari Senin sampai hari Kamis, ya, itu ditransfer setiap hari. Ya, ini luar biasa. Kemudian catatannya, bonus yang kita transfer itu dipotong 10% untuk admin dan maintenance. Ya, jadi 90% dari bonus kita itu ditransfer ke rekening kita, sedangkan 10%-nya untuk admin atau maintenance. Ya, admin dan maintenance itu apa? Karena salah satunya yaitu website, ya, itu perawatan website, dan yang kedua adalah setiap hari Sabtu itu semua kantor-kantor perusahaan di seluruh Indonesia, kantor-kantor cabang perusahaan di seluruh Indonesia dipakai untuk program chip, ya, untuk kegiatan program chip. Sahabat-sahabat yang luar biasa, ya, chip membuat bisnis jadi lebih mudah. Chip membuat bisnis menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih terlindungi. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita sukses 1% saja, ya. Kalau sukses 1% itu ya kita ya cuma bisa ajak 2 orang itu, ya. Jadi seumur hidup kita atau selama 5 tahun kita menabung di chip, kita hanya bisa mengajak 2 orang saja, ya. Itu kalau dalam istilah chip itu suksesnya cuma 1%, ya. Tapi kalau yang suksesnya 100% itu setiap bulan dia bisa ajak mensponsori 2 orang. Ya, setiap bulan selama 5 tahun itu dia mampu mensponsori 2 orang. Itu di dalam chip itu namanya sukses 100%. Ya. Jadi kalau kita sukses cuma 1%, ya, jadi 1 tahun itu kita cuma cuma mampu mensponsori 2 orang saja, atau selama 5 tahun kita menabung cuma mensponsori 2 orang saja,
itu suksesnya sukses 1%. Dengan sukses 1% saja, kita sudah punya tabungan aman. Kemudian dilindungi asuransi jiwa, dilindungi asuransi biaya hidup setiap bulan, ya. Kemudian masih bisa dapat penghasilan bulanan senilai 1 miliar rupiah. Ya kok bisa? Ya karena titik cloning itu. Kalau kita memang cuma mampu mengajak atau mensponsori 2 orang, ya. Tapi kalau 2 orang ini mampu mensponsori 2 orang lagi, kemudian terus proses duplikasi itu mampu berjalan dengan baik, ya, itu tidak mustahil uang 1 miliar rupiah, bonus 1 miliar rupiah ditambah motor, mobil, dan rumah itu bisa kita peroleh, ya. Jadi kita boleh gagal 1%, tapi orang-orang yang kita ajak bisa saja mereka sukses 100%. Dan itu yang berimbas pada diri kita, ya. Belum lagi ditambah dengan upline kita. Misalnya orang yang mengajak kita untuk masuk ke chip ini, dia mampu mensponsori 2 orang setiap hari, ya kita juga yang diuntungkan. Ya, ini luar biasa. Jadi kita cuma sukses 1% pun peluang untuk dapat 1 miliar rupiah itu terbuka lebar. Kemudian ditambah punya motor, mobil, punya rumah. Ini luar biasa, ya, bisnis ini. Kemudian bagaimana kalau jika gagal? 100% gagal. Jadi kita tuh cuma menabung saja, ya. Jadi kerjanya cuma menjadi nasabah, ya. Jadi tidak mampu untuk menjadi mitra perusahaan. Jadi cuma menabung, setiap bulan sudah selesai. Itu yang dalam chip itu dikatakan gagal 100%. Gagal 100% saja, ya kita sudah punya tabungan utuh 100%, pasti bisa diambil. Kemudian jika ada sesuatu, ada risiko meninggal dunia, keluarga kita, ahli waris kita sudah punya jaminan asuransi jiwa dan jaminan biaya hidup setiap bulan, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Ini yang baru namanya menabung, ya. Jadi hanya dengan menabung kita memperoleh pengungkit yang luar biasa, ya. Jadi pengungkit yang membuat menabung kita itu lebih mudah, pengungkit yang membuat tabungan kita itu jauh lebih aman dan membuat diri kita juga nyaman dan terlindungi. Ini yang baru namanya menabung. Hakikat menabungnya itu harus seperti ini, ya. Jadi manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, ya. Jadi chip dibuat untuk membantu kita semua, untuk membantu sahabat-sahabat semua mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera, masa depan yang lebih Sahabat-sahabat semua, ya. Program chip yang luar biasa ini, ya, datang dari sebuah perusahaan yang luar biasa pula, yang sangat kredibel, ya. Jadi yaitu PT Bhinneka Life Indonesia. Jadi program-program besar, program-program yang luar biasa itu biasanya datang dari perusahaan-perusahaan yang luar biasa, yang kredibel. Jadi chip yang luar biasa ini datang dari sebuah perusahaan yang luar biasa pula, ya. Jadi Bhinneka Life, ya, ini Bhinneka Life ini sebuah perusahaan asuransi jiwa, ya. Tentunya untuk di Indonesia sebuah perusahaan asuransi jiwa harus berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, ya.
Jadi keputusan perusahaan, keputusan berdirinya sebuah perusahaan yang kredibel ini, keputusan berdirinya Bhinneka Life ini itu sudah dikeluarkan sejak tanggal 22 Oktober tahun 2016. Nah, inilah yang menjadi tanggal berdirinya perusahaan Bhinneka Life. Kantor pusatnya ada di Sinarmas Tower, ya, di lantai 35. Jadi Bhinneka Life ini sudah berdiri sejak tahun 2016, ya. Pendiri atau pemiliknya yaitu Bapak Haji Ismail Ning. Ini orang yang luar biasa juga. Jadi salah satu tokoh nasional yang ada di Komite Olimpiade Indonesia, ya. Jadi Ismail Ning ini adalah anak dari almarhum Pak Hasim Ning, ya, yang pendiri PT Pembangunan Jaya Ancol, ya. Kemudian juga pemegang saham terbesar di Bank Niaga, ya. Jadi ini track record keluarga Pak Ismail Ning ini memang luar biasa, ya. Pak Ismail Ning sendiri jabatannya di komisaris di beberapa perusahaan, termasuk di Bank Niaga, CIMB Niaga, ya, kemudian PT Pembangunan Jaya Ancol, kemudian menjadi ketua usaha wisata bahari, kemudian punya usaha itu transportasi, ya, kelautan di Salila Trans, ya, transportasi mewah, ya. Jadi kapal-kapal pesiar, ya, ini bergelut di bisnis itu juga, ya. Jadi ini perusahaan yang luar biasa. Kemudian aset terakhir yang tahun 2024 itu sudah mencapai 1,7 triliun rupiah, ya. Kemudian penghargaan-penghargaan pun sudah sering diraih setiap tahun, dan salah satunya yang fenomenal yaitu memecahkan rekor muri untuk pemberian polis asuransi jiwa di lokasi terbanyak di Indonesia. Jadi ini satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang mampu memberikan polis asuransi jiwa di seluruh Indonesia, di daerah terbanyak di seluruh Indonesia, ya. Kemudian kondisi keuangannya yang sangat sehat, ya, termasuk menjadi 10 perusahaan keuangan yang kesehatan keuangannya sangat kuat, ya. Jadi RBC-nya atau risk based capitalnya itu sudah mencapai 450 lebih, ya, 451% tepatnya, ya. Ini di tahun 2022, ya, 2022 aja sudah 451%, ya. Jadi ini Bhinneka Life ini walaupun umurnya belum seumur jagung, ya, tapi kesehatan perusahaan ini memang luar biasa, ya. Kemudian didukung lagi dengan atau ditopang, diperkuat lagi dengan 4 perusahaan reasuransi, ya. Dan di 2025 itu sudah tambah lagi 2 perusahaan reasuransi, jadi semakin kuat, ya. Jadi menjadi 6 perusahaan reasuransi yang mendukung Bhinneka Life ini. Kemudian rata-rata klaim setiap tahun itu 600 miliar rupiah per tahun. Ini perusahaan sangat mampu, ya, untuk mengeluarkan 600 miliar per tahun, ya, untuk membayar klaim-klaim itu. Ini luar biasa, jadi tidak perlu diragukan, ini perlu perusahaan yang benar-benar dikelola secara sehat dan baik.
Kemudian kantor cabangnya sudah tersebar ya, kurang lebih ya, sekitar lebih dari 100 kantor cabang sudah tersebar di Indonesia. Bahkan dari Aceh sampai Merauke pun sudah ada kantor cabang Bhinneka Life. Jadi dengan modalnya pun dimulai tahun 2016 itu dimulai dengan modal awal 600 miliar. Ini luar biasa. Kan ketentuan pemerintah itu minimal kan 100 miliar. Tapi Bhinneka Life ini memulai perusahaannya dengan modal 600 miliar. Ini luar biasa, perusahaan besar yang luar biasa. Ya, apalagi kalau program chip ini yang baru belum berjalan 1 tahun itu berkembang dengan pesat, maka Bhinneka Life akan menjadi perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Ya, jadi ini luar biasa, tidak perlu lagi diragukan. Jadi perusahaan besar, perusahaan hebat akan menghasilkan produk atau program yang hebat juga. Ya, jadi tidak heran bahwa program chip yang luar biasa ini itu memang datang dari perusahaan yang luar biasa. Nah, ini dia tokoh yang luar biasa, 2 tokoh. Jadi Bapak Ismail Ning itu pendiri sekaligus pemilik Bhinneka Life Indonesia. Kemudian Pak Febri Fadli ini tokoh yang menciptakan program chip ini, ya, pengalaman di bidang keuangan, khususnya di bidang network insurance itu udah tidak perlu diragukan lagi. Ya, jadi 2 tokoh ini yang ada di balik kesuksesan chip dan kesuksesan Bhinneka Life. Ayo kita sama-sama ya dukung kedua tokoh ini dengan cara tadi ya. Jadi mulai menabung, dan di samping menabung kita bantu mereka memperbesar karya-karya perusahaan Bhinneka Life ini dengan mensponsori 2 orang saja. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat yang luar biasa, saatnya mengambil keputusan. Ya, gambaran tentang program chip ini sudah sahabat-sahabat dengarkan. Ya, jadi saatnya sekarang untuk mengambil keputusan. Ya, jadi Bob Sadino, seorang sukses, seorang konglomerat yang luar biasa, pernah mengatakan bahwa jangan berprinsip ada uang untuk memulai usaha, tapi coba dibalik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Jadi program chip ini kita sebaiknya tidak menunggu ya ada uang sisa dulu ya baru ditabung ya, tapi coba sisihkan dulu untuk ditabung. Ya, jangan menunggu sisa, tapi sisihkan di awal untuk ditabung dan mulai melakukan atau menjalankan bisnis chip yang diberikan oleh perusahaan ini. Maka saya yakin 1-2 tahun sahabat-sahabat semua sudah merasakan hasilnya. Ya, jadi jangan terlalu fokus untuk bekerja, ya. Kemudian gaji atau hasil dari bekerja itu dihabiskan begitu saja, ya. Tapi sisihkan dulu untuk ditabung. Ya. Jadi kata-kata Bob Sadino ini bisa menjadi motivasi, jadi inspirasi untuk kita, juga bisa jadi cambuk ya untuk kita. Ya. Jadi kita ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, pakai sepatu, berangkat pagi, pulang sore, ya. Kemudian ada yang pulang pagi lagi, dan bayarannya juga nggak seberapa, gaji pas-pasan. Kata Bob Sadino, kerja apa dikerjain, gitu. Ya. Jadi ini bukan motivasi bagi kita bahwa hidup tidak hanya untuk kerja, ya, tetapi hidup bisa juga untuk melakukan kegiatan sosial, ya, bersenang-senang,
ya ada waktunya untuk itu. Jangan dihabiskan untuk bekerja, menggadaikan waktu kita untuk terus bekerja, menggadaikan tenaga kita untuk bekerja. Ya. Jadi bangunlah bisnis ya di tengah pekerjaanmu, walaupun sebagai sampingan, sebelum kamu dikesampingkan oleh perusahaan tempatmu bekerja. Ini ungkapan yang menarik ya, menyadarkan kita kembali bahwa penghasilan yang kita peroleh ya dari pekerjaan kita sekarang, dari usaha atau bisnis kita sekarang, itu bisa saja sewaktu-waktu rusak ya, karena berbagai hal. Ya minimal ada 4 hal yang bisa merusak penghasilan kita ya, yaitu kita di PHK atau dikesampingkan oleh perusahaan tempat kita bekerja ya kan? Jadi ini perlu kita sadari sama-sama. Kemudian membangun bisnis sekaligus menabung di program CHIP ini itu tidak akan membuat sahabat dan saya itu jatuh miskin. Tidak akan ya. Jadi kita menabung untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau kita mampu menjalankan bisnisnya, itu rezeki untuk kita. Jadi ini luar biasa. Jadi semoga informasi yang luar biasa ini membuat hidup sahabat-sahabat semua menjadi lebih luar biasa ya, lebih kaya, lebih sejahtera, dan tentunya lebih nyaman dan lebih terlindungi. Mari sahabat, segera ambil keputusan. Keputusan hari ini akan menentukan hidup kita besok, hidup kita 1 bulan lagi, hidup kita 1 tahun lagi, hidup kita 5 tahun lagi. Ya, terima kasih. Salam sehat, selalu senang dan tambah sukses. Amin, amin, amin.